Baik semuanya, perkenalkan nama saya Restu Baja Rentua Sibuya. Saya dari Politeknik Guru Mardis Indonesia dengan jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu variabel dan apa sih tipe datanya. Dan saya akan membuat proyek di akhir. Oke, variabel adalah tempat penyimpanan data atau bisa kita singkat yaitu wadah untuk menyimpan nilai. Saya dapat asumsikan seperti kue yang berisi toples yang berisi kue ini. Kue yang ada di dalam toplesnya itu kita sebut nilai, dan untuk labelnya itu kita sebut tipe data, dan untuk toplesnya ini kita sebut saja variabel karena dia menampung kue sesuai dengan nama variabel yaitu ada untuk menyimpan nilai. Dan apapun jenis kuenya, seperti kuenya isi keju, labelnya apa sih keju, dan kalau coklat isinya pasti labelnya isinya coklat karena tipe data ini harus relevan dengan nilai yang akan ditampung dengan variabel. Baik, kita akan ke selanjutnya. Untuk variabel di Java itu ada dua ya. Yang pertama strong type. Kalau di bahasa pemrograman lain seperti Python ataupun JavaScript, kita itu bisa membuat nama dan nilai nanti pasti akan jalan. Karena kompilernya pasti mengerti apa yang kita akan jalankan. Tapi di Java beda, dia punya aturan sendiri. Karena di Java ini dia itu harus dideklarasikan dahulu untuk tipe datanya apa, baru kita isi variabel. Karena namanya saja strongly type. Dan kedua, itu statically type. Yaitu dia harus dideklarasikan dahulu sebelum digunakan. Namanya saja sudah statical type. Ya, ini wajib sih. Karena itu namanya Java sih memang harus dideklarasikan dahulu untuk deklarasinya, untuk statementnya. Nih, ya, tipe data nama variabel. Cukup mudah, yaitu kita tinggal memberi tipe datanya dan nama variabelnya baru titik koma. Untuk string, nama, integer, umur. Yang biru ini adalah variabel dan yang ini tipe data. Kenapa di sini disebut umur? Karena umur adalah angka dan angka itu cocok untuk tipe data integer. Kalau nama adalah kumpulan karakter dan itu cocok untuk tipe data string. Baik, itu tipe data. Itu bisa kita buat nilai dulu. Karena kita bisa memberi nilai awal pada objek ataupun variabel terlebih dahulu. Dan itu biasa disebut inisialisasi. Di sini saya membuat contoh, yaitu string nama itu. Di sini untuk string dia wajib harus diberi titik koma 2 ya guys ya. Karena namanya kumpulan karakter. Untuk integer atau umur kita tidak perlu memberi titik koma 2 ini. Tanda petik 2 maksud saya. Bukan titik koma, maaf sebelumnya. Karena dia kenapa tidak beri tanda petik 2? Karena dia bukan string. Ini termasuk tipe data integer. Tipe data itu terbagi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Tipe data primitif itu juga ada juga bagiannya, yaitu tekstual, yaitu char yang
Dimana, oh ya, saya belum menjelaskan tekstual itu ya. Tekstual ini dimana dia bukan matematis. Kenapa bukan matematis? Karena cara ini karakter yang beri satu nilai saja. Maksud saya satu huruf. Dimana cara ini untuk mewakilkan suatu huruf ataupun karakter. Dan sini kita melihat bahwa di sini cukup tanda kutip satu saja, tidak boleh dua. Untuk boolean itu masuk kondisi benar, salah, atau true atau false. Karena dia tidak termasuk matematis. Yang dua ini termasuk untuk logika sih daripada matematis menurut saya. Dan kedua, matematis integer bilangan bulat 32 bit, double itu untuk bilangan desimal, dan seterusnya. Kita dapat semua melihat contohnya, bilangan bulat 8 bit, bulat sama dengan double, hanya kapasitasnya lebih kecil dari double. Bilangan bulat itu 16 bit, long bilangan bulat untuk 64 bit. Terus selanjutnya, kalian ada heran nggak sih? Kenapa sini nggak ada string? Coba, kenapa tidak ada string? Karena string itu tidak termasuk ke dalam data primitif. Karena dia ada huruf besar di sini. Aduh, kenapa nih tuan? Walaupun dia sering dipakai oleh orang-orang, jadi orang-orang ini mengira bahwa dia termasuk data primitif. Padahal bukan, dia itu adalah string. Yang dimana juga termasuk dengan scanner, array list, tipe data reference ini tidak terhitung jumlahnya karena dia bisa kita rombak sendiri untuk namanya atau kita buat sendiri gitu. Baik, kita akan ke projectnya untuk mencontohkan apa yang kita buat tadi. Ini kita buat project Java. Oke. Sini kita akan membuat suatu ya. Itu untuk tabel static. Pakai static frame.
Kita akan buat sini kita akan membuat string. Oh salah guys, kenapa error? Karena saya salah membuat huruf besarnya. String nama, kita akan membuat nama saya adalah Restu. Sini kita harus memberi tanda kutip dua ya. Nah, begitu. Karena namanya ini adalah kumpulan karakter. Berbeda dengan untuk chat. Sini kita jangan lupa untuk titik duanya. Ini kenapa error? Karena kita belum memprintkannya. Nanti kita akan printkannya ya guys ya, dengan step out printing. Baik, kita akan membuat untuk integernya. Sini cocoknya kita akan membuat umur. Tunggu. Lebih baik kita buat objek dulu. Hobi. Main game. Pakai buat integernya, kita cek buat sini dulu umur. Saya baru 19 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu titik koma 2. Baru untuk plot. Plot ini ya itu fungsinya itu apa? Dia itu khusus angka yang ada koma-komanya. Jadi kita buat plot ini adalah untuk tinggi saya saja. Tinggi saya 100. Tinggi saya 165 cm. 165 cm. Itu kalau diinci kan berapa ya? Enam puluh empat. Tekan boleh 64,9. Kita buat V. Set. Baru kita buat untuk caranya. Dimana ini ya, cuma untuk satu karakter saja sih, satu huruf. Caranya kita buat jenis kelamin. Walah. Kita buat L lah ya. Kita buat boleh ya. Oh, boolean ini adalah yang kita jelaskan tadi, yaitu
bisa benar atau tidak, false atau true untuk nilainya. Nilai minta ingin menentukan sebuah nilai itu atau tidak, atau benar atau tidak. Jadi jika tanpa boolean ini mungkin program kita berjalan seperti tidak ada tujuan, jadi berantakan gitu. Jadi dengan adanya boolean ini program kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita buat sini pelajar. Salah ya. Kita buat dulu. Pola. Oke. Sini kita buat ini saja. Tulisan si Allah. Apa kayak gini? Oke. Saya dapat membuat SOUT SOUT baru tab untuk mempercepat proses. Baik, kita akan membuat tanda titik 2 ini supaya tidak bercampur dengan yang lain, dan supaya teksnya ini menampilkan juga. Kita eksekusi. Hai, kita buat sini terus. Nah, tengok. Nah, bahwa kodenya berjalan ya guys ya. Tidak ada lagi untuk kuning-kuning kayak gini. Garisnya. Apa lagi? Itu bisa ya. Adalah saja. Adalah. Hobi. Umur saya. Oh iya ya, salah. Umur saya. Umur tahun. Lalu umur, tinggi sudah. Tinggi belum. Tinggi buat kebiasaan. Tinggi badan saya adalah umur, tahun, bulan sini, tempat tinggi. Ya, sudah pas. Itu.
inci kita buat. Lalu untuk jenis kelamin buat ini bahwa jenis wall Indonesia coba lagi solid. Apakah saya seorang pelajar? Daripada seorang pelajar kita mending ganti mahasiswa saja. Siswa seorang mahasiswa aduh error saya lupa beri. Oke. Mahasiswa. Oke. Kita Ctrl S untuk menyimpannya. Dari sini clear, ini buka sini. Oke. Sini kita tekan sini 1 untuk memindahkan datanya apa foldernya. Kita buat Java project Java project Java. Apakah akan berjalan? Kita akan lihat. Hai, Restu. Sebelah sini salah, kurang cocok sih. Hai Restu. Nama saya Restu. Ini lebih cocok nama saya Restu sih. Oke, kita akan buat ulang ya guys ya. Maafkan. Fuck. Project. Wah. Java project Java. Baik, kita lihat. Hai Restu. Loh. Oh ya, belum saya set ternyata. Oke, kita buat baru lagi. Clear. Mengganggu kali yang di atas tuh. Oke.
Hai Restu, kenapa tidak berubah? Sini sudah berubah ya guys. Memang wajib dihitungkan deh. Baik, kita akan coba manual. Kita clear dahulu. Coba. Cek. Coba. Oh, tunggu. Kita belum mengubahnya. Jadi satu. Coba. Cek. Coba. Cek. Coba. Oke, nama saya Restu, hobi saya adalah main game. Umur 19 tahun, tinggi badan saya ada 64,9 inci. Jenis kelamin saya adalah laki-laki. Apakah saya seorang mahasiswa? Dan di sini keluarannya adalah true atau benar. Oke, cukup untuk itu saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih semua dari yang menonton ataupun yang menonton video ini dan mendapatkan info terbaru, mendapatkan wawasan baru dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.